Tantangannya CX itu kalau Anda sudah reaksi seperti ini dan turun dikit, komplain. Jadi harus naik terus. Tapi kalau mau naik terus, cost-nya tidak sedikit. Konkuren quality assurance itu kebanyakan adalah scorecard agent, tapi tidak ada scorecard pelayanan. Kenapa kita tidak rubah? Scorecard daripada QA itu tidak hanya agent, tapi outputnya adalah udah dialihkan ke chatbot. Chatbotnya AI, agentic, dan seterusnya punya kecanggihan untuk itu, menjawab pertanyaan secara natural dan lain-lainnya. Kita sudah punya sekarang. Jangan-jangan orang cuma berinteraksi dengan agentic, tapi humannya hilang. Nah, Anda harus punya advokasinya itu sepertinya tidak align. Dan itu yang membuat kami terus melihat kira-kira proses apa yang harus diperbaiki. Dan sepertinya lintas fungsi juga ya. Jadi tantangannya di lintas fungsi karena yang namanya customer experience itu bukan hanya tanggung jawab satu unit saja, tapi itu end-to-end proses. Kenapa pimpinan itu suka banget minta dong service levelnya 98, 95. Ngapain pimpinan itu mikirin service levelnya tinggi gitu ya? Padahal kalau service levelnya tinggi itu akan keluarkan cost banyak. Kenapa pimpinan mikirin itu? Karena yang Anda laporkan paparan menarik dengan tema CX Framework and CX Readiness Assessment Model yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Anugrah selaku Direktur PT Telexindo Bismart. Kami mengundang Bapak Andi Anugrah untuk naik ke atas panggung dan mari beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Andi Anugrah. semangat pagi, luar biasa. Ya, baik. Sekali lagi teman-teman, saya mau ajak tepuk kontak center, boleh nggak ya? Nggak seru kayaknya kalau nggak tepuk kontak center ya. Ya. Tepuk kontak center itu tepukannya adalah ya G Samsu 234 234 ya 2342 2342 2342 dan diakhiri dengan wow gitu ya. Ya, mari kita sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Tepukannya gini. Tatat 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 tatat. Wow, bisa? Bisa ya. Oke, 1, 2, 3. Tatat 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 tatat. Oh, luar biasa ya. Nah, ini kalau tadi saya ada seseorang yang bertanya, Pak, itu kok CSAT selalu bersandingan dengan NPS ya? Kenapa ya? Kayak pasangan suami istri aja gitu ya, CSAT sama NPS bersandingan ya. Kalau berbicara CX selalu ada itu, CSAT NPS. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Waduh. Kalau pelanggan puas kita lemas. Enggak, salah ya. Jadi enggak sang kalau enggak ada NPS-nya. Namanya juga NPS berarti lemas. Baik. CSAT ya. Jadi CSAT sebetulnya sudah diwakili oleh NPS karena CSAT itu adalah ya mewakili kepuasan. Biasanya berbentuk persentase. Persentase mewakili berapa persen dari responden yang puas ya. Terus NPS-nya, kenapa ada sandingan NPS? Karena belum tentu orang yang puas merekomendasikan. Ya, belum tentu orang yang puas merekomendasikan. Tapi ada juga yang merekomendasikan tapi tidak puas. Nah, gimana tuh caranya ya? Ini kan banyak ya di sosial media ya. Sudah publish fotonya, makanannya, wah seru nih kayaknya. Tapi begitu dicicipi, enggak enak. Waduh. Jadi dia nggak puas tapi sudah merekomendasikan, ya ada yang seperti itu. Nah, ini ceritanya CX. Kayaknya terlalu banyak teori ya, banyak sekali teori mengenai CX gitu ya. Ini teorinya ini, teorinya ini ya. Sampai saya mencoba melakukan research gitu ya.
Jadi banyak saya melakukan research mengenai hal tersebut, baca referensi, kemudian baca hasil penelitian orang mengenai CX. Apa sih sebetulnya? Apa sih binatang apa sih sebetulnya ini ya? Ya, oke. Ada yang memandangnya sebagai unit kerja, ada yang memandangnya sebagai suatu yang target yang harus dicapai, ada sesuatu yang menjadi function gitu ya. Ya, kalau tadi dari beberapa pembicara ini ya bercerita mengenai CX. Ya, kita lihat cara pandang masing-masing dari industri yang berbeda bagaimana memandang CX itu dengan pendekatan services. Personalization muncul, value added muncul, ya. Sebetulnya semua hal-hal itu sudah dibicarakan bertahun-tahun yang lalu. Jadi hanya membungkus sesuatu menjadi sesuatu yang baru, ya. Dan kita semua berbicara mengenai CX, experience, ya. Tantangannya CX itu kalau Anda sudah kasih seperti ini dan turun dikit, komplain. Jadi harus naik terus. Tapi kalau mau naik terus, cost-nya tidak sedikit, biayanya tidak sedikit, naik terus. Nah, harus mengatur iramanya. Bagaimana caranya supaya pertumbuhan ini tetap seimbang dengan pendapatannya. Kalau Anda menerapkan CX terus tidak ada hasil pendapatannya, so what gitu, ya kan? Karena yang membiayai CX-nya itu sendiri adalah pendapatannya. Nah, ini yang harus kita buktikan. Saya melakukan survei di grup manager. Beberapa di antara Anda menjadi respondennya, nggak apa-apa ya, saya tanya di sini ya, biar kita juga interaktif ya. Ada mic-nya nggak? Bantuin. Ya, saya mungkin daripada yang di belakang itu suka ngetik, ya mendingan saya tanya aja. Oke, yang di belakang sana, apa tantangan Anda dengan CX? Coba pinjam pojok sebelah sana. Ya, kelompok meja. Ya, ya. Coba kita dengerin. Satu aja. Apa tantangan Anda? Ya, boleh. Coba situ di mejanya. Ayo. Siapa aja lah. Yuk. Oh, enggak ada ya. Enggak ada tertarik. Kalau meja di depannya sini, yang lagi serius ketik, ya Mbak yang cantik. Ya, oh Bu. Ayo, pakai kacamata. Ya. Oh, boleh, silakan. Ya, silakan. Apa tantangan Anda? Mungkin pemenuhan ekspektasi pelanggan ya Pak. Memenuhi ekspektasi pelanggan. Anda sudah tanya nggak pelanggannya apa ekspektasinya? Jangan-jangan tantangannya di situ. Anda belum tanya pelanggannya apa yang mereka inginkan. Ya, banyak di antara kita melakukan survei, tapi yang kita dapatkan hanya apakah Anda puas atau tidak? Jawabannya sekian persen yang puas, tapi yang diinginkan belum benar-benar keluar ya. Oke, sebelah sini. Ayo, ada ya angkat tangan itu. Ya, silakan Ibu. Ya, saya hampirin kalau gitu. Ya, ini yang pakai jilbab. Iya Pak. Kalau buat kami di Aksa Mandiri tantangannya mungkin lebih ke bagaimana relasi antara nasabah yang merasa puas tapi kemudian tidak merekomendasikan. Jadi ibaratnya CSAT dengan NPS-nya atau customer advocacy-nya itu sepertinya tidak align. Dan itu yang membuat kami terus melihat kira-kira proses apa yang harus diperbaiki dan sepertinya lintas fungsi juga ya. Jadi tantangannya di lintas fungsi karena yang namanya customer experience itu bukan hanya tanggung jawab satu unit saja, tapi itu end-to-end proses dari awareness sampai loyalty gitu Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan applause dong buat Ibu ini ya. Ya. Ini bukan tanggung jawab satu unit saja ya, CX itu ya. Ya. Oke. Nah, ini juga tantangan kita ya. Karena kalau dua yang tadi berkomentar sebetulnya akan kembali. Kita sudah tanya nggak pelanggannya? Apa yang menyebabkan mereka tidak puas? Apa yang mereka inginkan? Begitu kita tanya, apakah yang Anda tanya pelanggan yang sebenarnya atau tidak? Ya. Jangan-jangan kita melakukan surveinya kepada pelanggan yang tidak sebenarnya, ya, atau mungkin pelanggan yang tidak loyal, ya.
Kalau Anda menanya kepada pelanggan-pelanggan yang loyal, ya pasti baik-baik aja. Anda tanya pelanggan yang tidak loyal, kan sebaliknya kondisinya, ya. Dan kurva tengahnya ini yang terjadi kemudian, ya. Tetapi tentunya kita tidak hanya menggunakan survei untuk itu. Banyak informasi yang kita bisa gali dari pelanggan. Mari kita lihat hasilnya, hasil surveinya. Tantangan implementasi, walaupun hanya sedikit respondennya ya, karena grup ini, grup ICC ini walaupun kumpulan dari manajer-manajer kontak center, tapi biasanya mereka sibuk. Jadi kebetulan aja mereka klik tombolnya kayaknya. Nah ini, Ibu tadi katakan, tantangan yang pertama adalah CX itu dianggap tanggung jawab satu unit. Nah, unit apakah yang bertanggung jawab terhadap CX? Coba saya tanya, di depan sini boleh? Ya, menurut Anda unit apa yang bertanggung jawab terhadap CX? Salah satu? Iya, silakan. Silakan Ibu. Unit kerja apa yang bertanggung jawab terhadap CX? Perkenalkan Pak, saya Hana dari BNI Live. Selamat datang Bu Hana. Udah bergabung nggak dengan SCC Group? Udah. Nanti saya tambahin ya. Oke, sudah ya. Oke, kalau kebetulan di tempat kami itu udah ada customer experience, cuman di kami itu di titik beratkannya di customer care, Pak. Customer care, oke. Jadi customer care ya ada di bawah CX-nya ya. Atau ya customer care menangani CX-nya, Bu ya. Ya. Baik. Kalau di belakangnya mungkin ya, Pak Adrian. Oh boleh, coba. Baik, kita juga punya CX Pak di divisi CXD, namun itu satu departemen tersendiri, CX itu Pak. Nah, departemen contact center satu hal lain lagi gitu kan Pak ya. Nah, CX kami itu juga sama Pak, customer care, jadi Customer lebih ke care, ya. layanan cabang, layanan di merchant-merchant digital kami gitu Pak. Ya, ini mungkin salah satu kesalahannya CX itu ya, karena memberikan nama satu unit itu sebagai CX gitu ya, sehingga dirasakan itu tanggung jawabnya CX. Sama dengan kita memberikan nama fungsi itu marketing. Jadi kalau marketing oke lari ke sana gitu ya, promotion lari ke situ. Kalau kasih C lari ke situ gitu ya. Jadi teman-teman jangan kasih nama unit kerja Anda CX gitu. Kalau enggak nanti tanggung jawabnya satu unit itu ya. 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 Nah ini ya, jadi ini adalah tantangan terbesar ya, hampir 50% ya yang menyatakan itu. Tapi ada yang menarik di situ, bahwa ini asal Bapak senang. Yang kedua, masalahnya di situ. Jika top manajemennya nggak aware mengenai CX gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kan top manajemen susah tuh diajak masuk ke seminar atau training gitu ya. Jadi nggak ngerti-ngerti mereka mengenai CX gitu ya. Bu, itu bagaimana pendapat Ibu kalau gitu? Susah nggak? Susah ya? Oh baik. Jadi ini masalah nih, tergantung pada top manajemen ya, arahannya. Itu menjadi tantangan, mau kemana gitu ya. Ya, jadi menetapkan arah CX ini sebetulnya adalah ya tantangan terbesar. Saya ingat mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu ya. Oh berarti usia saya sudah tua ya. Oke, orang rame-rame membahas mengenai CRM, Customer Relationship Management. Sampai sekarang pasti kita bahas. Tapi CRM yang sekarang yang dibahas itu adalah aplikasi CRM. Ya, kalau dulu semua berbicara CRM, ya, Customer Relationship, ya, semua membahas itu adalah penting gitu ya. Tapi kemudian lama-lama kenapa CRM fail gitu ya? Karena ingin menguasai semuanya. Sama juga dengan CX kondisinya. Saya khawatir CX ini kalau terlalu merasa bahwa harus menguasai semuanya, maka dia tidak mendapatkan support dari semua unit terkait. Dia merasa besar sendiri, bahwa dia merasa penting sendiri. Padahal ujung-ujungnya ya orang sales penting, orang marketing penting. Tapi mereka tujuannya apa? Tujuannya CX juga. Jadi jadikan CX sebagai tujuan, bukan sebagai fungsi. Nah, ini menjadi tantangan. Kalau yang lain saya kira itu adalah pendukung saja. Tapi menarik kalau dalam report yang teman-teman baca tidak ada dampak langsung dalam bisnis, ya.
Sebetulnya karena ini tidak memilih banyak, berarti mereka merasa bahwa seharusnya CX itu memiliki dampak langsung terhadap bisnis. Yang kedua, pertanyaan kedua yang saya ajukan di ICCA, Group Manager. Apa jika Anda membentuk task force? Kenapa saya tulisnya task force? Karena saya tidak menganggap bahwa CX itu harus membentuk satu unit. Task force-nya harus lintas unit. Semua unit digabungkan di situ untuk menjadi task force untuk implementasikan CX-nya. Nah, menurut Anda, apa prioritas? Mungkin sebelah sini? Ayo Pak, jangan inilah aja. Coba dengarkan di sini. Ya, ya. Biar yang bawa mic juga lari-lari, kayaknya dia slim ya. Ini teman-teman semua di sini olahragawan semua, jadi dia harus lari-lari ya. Silakan Pak. Oke, mungkin menurut saya prioritas task force untuk CX itu ya bagaimana perusahaan bisa membangun sebuah sebuah layanan yang mana layanan itu ataupun produk itu memenuhi ekspektasi memenuhi ekspektasi customer. Memenuhi customer ya. Intinya itu. Jadi ini lagi-lagi balik ya Pak ya. Harus nanya dulu pelanggannya mau apa gitu ya. Ya, oleh karena itu ya makanya Pak, supaya kita tahu ekspektasinya apa ya kita harus melakukan memberikan sebuah survei ataupun kita harus mendapatkan voice of customer-nya sendiri. Baik, kalau gitu. Kita berikan aplaus dong ya. Jadi melakukan jadi bahasanya survei lagi. Ayo sebelah sini. Ya. Ayo, ini tim OJK kayaknya. Ya, silakan. Ayo Mbak Uci, silakan. Jangan ragu, yuk. Gimana pendapatnya? Iya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang pertama mengetahui dari sisi internalnya terlebih dahulu. Dari sisi pelayanan yang diberikan oleh para petugas di kontak center tersebut, itu saling berkaitan dengan quality monitoring untuk adanya prioritas di task force untuk customer experience ini. Baik. Kemudian tentu saja mengetahui harapan dari konsumen yang menghubungi ke kontak center kita. Baik. Contohnya jika di lembaga publik tentunya tidak ada produk yang dijual dan saling keterkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Jadi itu saling berkaitan sehingga cukup besar Pak untuk task force yang harus dilakukan untuk experience khususnya di lembaga publik. Baik, berarti harus mengetahui apa ekspektasi publik ya untuk hal tersebut. Mari kita lihat hasil surveinya. Kayaknya nanti habis waktu saya untuk ini nih menerangin di sini. Oke, kita lihat ya. Ya, ini ya hampir mirip yang disampaikan ya. Mengidentifikasi apa sih permasalahan pelanggan ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus melakukan survei saja ya. Kita bisa mendengarkan dari recording, kita bisa melihat dari catatan CRM, kita bisa mendapatkan dari ERV, kita bisa melihat dari website yang diakses, kita bisa melihat dari penggunaan mobile application kita. Berbicara tadi, kalau tidak salah GoTo berbicara data ya, data ini. Tapi seberapa banyak diantara kita menggunakan data rekaman? Data rekaman kadang-kadang kita gunakan hanya untuk menilai agent. Ya. Dan tidak ada data mengenai pelayanan dari hal tersebut. Coba misalnya, pengukuran quality assurance itu kebanyakan adalah scorecard agent, tapi tidak ada scorecard pelayanan. Kenapa kita tidak rubah? Scorecard daripada QA itu tidak hanya agent, tapi outputnya adalah pelayanan apa yang nilai kualitasnya terbaik atau mayoritas terbaik. Nah, itu merupakan salah satu cara. Begitu juga kalau pertanyaan survei kita hanya apakah Anda puas, dan yang tidak puas Anda tidak tindak lanjuti, berarti data itu Anda hanya untuk mendapatkan apa? Skor. Bukan untuk mendapatkan apa yang menyebabkan mereka puas. Dan coba bayangkan, kepuasan mereka tidak dikorelasikan dengan jenis pelayanan yang mereka dapatkan, atau bahkan tidak dikorelasikan dengan siapa yang puas. Ya, siapa yang puas? Ya.
Apakah yang puas itu yang banyak duitnya atau yang sedikit duitnya? Yang banyak transaksinya atau sedikit transaksinya? Ya kan? Nah, ini yang harus digali sebetulnya. Jadi mengidentifikasi masalah yang dihadapi pelanggan itu tidak mesti bahwa survei lagi, nanti keluarin cost tapi dapatnya adalah ya, yang disurvei itu respondennya siapa? Padahal kita punya tumpukan data dari CRM, ERP, quality recording, dan lain-lainnya. Belum kita manfaatkan. Coba bayangin, rekaman itu akan dihapus berapa tahun kemudian, dan QA hanya mendengarkan untuk mendapatkan scorecard agent. Yang kedua adalah journey, touch point, ya. Journey-nya ini disusun, ya. Tentunya ini teori banget kalau saya sebutnya yang kedua itu. Yang KPI, nah ini tantangan sering dihadapi KPI. Saya sering sekali menemukan dalam training, kalau misalnya kita tanya ya, contact center, apa sih yang Anda laporkan ke pimpinan? Kenapa pimpinan itu suka banget? Minta dong service levelnya 98, 95. Ngapain pimpinan itu mikirin service levelnya tinggi gitu ya? Padahal kalau service levelnya tinggi itu akan keluarkan cost banyak. Kenapa pimpinan mikirin itu? Karena yang Anda laporkan setiap bulan adalah service level. Coba yang Anda laporkan adalah yang lain dari service level. Misalnya berapa banyak nilai pelanggan, customer value yang berinteraksi dengan kita. Berapa banyak nilai komplain yang kita tangani dengan baik. Berapa banyak yang sifatnya business oriented, tidak operational contact center. Yang Anda laporkan adalah AHT-nya berapa, service levelnya berapa, FCR-nya berapa, dan itu adalah istilah-istilah operasional yang aneh bagi pimpinan. Hanya pimpinan yang pernah kerja di contact center yang ngerti itu. Begitu Anda lihat, kok 80% service levelnya, tingkatin dong 95. Nah, karena yang dia pikir adalah 95 itu bagus. Padahal 80% itu lebih efisien. Ya, dan kita juga jarang approach mereka bahwa Pak, kalau 90% cost-nya sekian, kalau 80% ini lebih efisien. Misalnya ya. Nah, ini KPI. Kalaupun kita laporkan misalnya ya, Pak, kita sudah laporin CSAT NPS. Ya. Bagi bisnis unit, kalau Anda laporkan CSAT-nya bagus, contact center 98 atau 95 atau 90 CSAT-nya. So what? Buat bisnis saya apa artinya? Kecuali kalau Anda laporkan produk A tingkat kepuasan mereka adalah sekian, produk B tingkat kepuasan mereka sekian, maka orang produk owner produk A akan aware, wow, saya tingkat kepuasannya lebih rendah dari produk B. Jadi kan kompetitor di antara produk owner. Nah, contact center harus melakukan hal tersebut supaya mereka aware mengenai tingkat kepuasan pelanggan. Jadi tidak sekedar kita tidak sekedar melaporkan angka, tapi angka itu menyebabkan seseorang untuk bisa menilai apa kepentingan laporan itu buat saya. Ada apa kepentingannya? Nah, ini yang harus kita perbaiki dalam hal tersebut. Berikutnya, jika Anda diberikan anggaran pilot project, apa yang Anda lakukan untuk implementasi CX? Mungkin yang bagian belakang sana, boleh? Bapak yang baju hitam, boleh? Ya, betul sekali. Ya, jangan terpaku melihat saya, soalnya saya sudah ganteng. Atau ibu yang baju rompi merah, boleh? Ya, silakan. Kalau ini rasanya kalau training kayak gitu ya, saya suka nembak-nembak orang. Ya. Ya, halo semuanya, Pak Andi. Halo, saya dari Kaunama Group. Saya dengan Ellen. Menurut saya
karena kami di Kawan Lama Group masih small size ya Pak, Yeah. jadi memang customer care-nya juga masih kecil. Yeah. Jadi pilot project yang mungkin bisa dan akan dilakukan untuk implementasi CX ini, pertama yang tadi saya setuju adalah untuk mapping dulu ke pain point-nya customer kita tuh apa, Yeah. dan kita bisa menentukan titik dari journey customer-nya end to end gitu. Baik. Itu sih Pak. Terima kasih Bu Ellen. Saya kawan baru, Mbak kawan lama. Ya. Oke, sebelah sini boleh, Mbak. Ayo. Kayaknya seru sekali lihat saya. Ini bajunya coklat sama dengan saya. Silakan. Ya, perkenalkan Pak Andi, nama saya Dila dari PT Angkasa Pura Indonesia. Ya, Kasapura selalu terbang. Iya. Ya. Oke, terkait pilot project yang untuk dilakukan implementasi CX ya, saya pendapat itu terkait pemetaan pain point. Setelah dari pemetaan pain point itu kita bisa mendapatkan apa saja istilahnya keluhan penumpang gitu. Iya. Kemudian dari situ pilot projectnya itu yang pertama itu kita langsung memitigasi dan kemudian menyelesaikan terkait keluhan-keluhan berulang. Jadi kita menyelesaikan itu dulu, baru untuk next inovasi selanjutnya untuk kepuasan penumpang. Kita berikan aplaus buat kedua pembicara. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, tadi pilot projectnya pain point daripada customer. Ya, mari kita lihat apa hasilnya dari survei. Ya. Repeat complaint. Ini adalah hal yang menjadi top, adalah cari repeat complaint apa penyebabnya, ya. Teman-teman nggak usah potret itu, potret saya saja ada di download aja kan. Sudah bisa di download. Filenya ketinggalan ya. Oh, harus ditampilin kembali. Iya, itu udah bisa download nggak? Bisa ya? Bisa kan? Ya. Jadi itu filenya, ya. Ini mengurangi repeat complaint. Tantangan terbesar. Ternyata kita umumnya mengalami tumpukan permasalahan yang sama, pertanyaan yang sama, dan kemudian Anda alihkan ke AI untuk menjawabnya, ya. Mengalihkan ke AI, ya. Dulu waktu saya masih di operational contact center, ya, hal pertama yang saya lakukan di contact center pada saat saya masuk di unit tersebut adalah menghapus menu informasi produk di IVR. Itu adalah, saya ingat sekali bahwa hal pertama yang saya lakukan adalah saya katakan gini, udahlah jangan pakai informasi produk di IVR. Karena kita butuh orang yang ingin informasi produk, berarti dia sudah aware mengenai produk kita, supaya dia berinteraksi dengan orang dan orang itu akan approach dia dengan personalize, ya. Sehingga apa? Dia menjadi pelanggan kita. Sekarang juga terjadi ya. Udah, karena kan tumpukan pekerjaan udah dialihkan ke chatbot. Chatbotnya AI, agentic dan seterusnya punya kecanggihan untuk itu, menjawab pertanyaan secara natural dan lain-lainnya. Kita sudah punya sekarang. Jangan-jangan orang cuma berinteraksi dengan agentic, tapi humannya hilang. Nah, Anda harus punya identifikasi untuk hal tersebut. Kapan saatnya humannya masuk untuk hal tersebut? Jadi walaupun otomatisasi dilakukan, tetapi tetap harus humannya ada trust di situ, ya, sehingga terjadi repeat complaint, ya, repeat complaint yang sama, problematika yang sama, ya. Kalau masih problematika ini, ya, muncul menjadi top problem yang ada di perusahaan Anda, coba perhatikan, apakah cases di perusahaan teman-teman adalah persentasenya lebih dari 50%. Untuk kasus tersebut, kalau menjadi lebih dari 50%, berarti permasalahan kita terlalu besar, harus dipecah-pecah menjadi kecil. Saya sering sekali melihat laporan contact center. Apa yang dilaporkan? Informasi, keluhan, dan saran. So what gitu loh? Apa maknanya?
tidak ada gunanya melaporkan hal itu ke pimpinan atau ke unit kerja yang lain, karena itu kesibukan. Nanti akan berbunyi laporan kontak center itu kalau tulisannya adalah terdiri dari 2 kata. Keluhan akan berhubungan dengan finance, keluhan transaksi berhubungan dengan finance, keluhan pendaftaran berhubungan dengan orang registrasi. Harus jelas 2 kata. Karena bahasa Indonesia kita memang harus 2 kata. Jangan laporkan informasi. Itu menunjukkan kesibukan kontak center atau kesibukan pelayanan kita. Dia tidak menunjukkan masalah yang sebenarnya. Begitu juga repeat complaint. Repeat complaint-nya adalah lihat top problemnya. Kalau lebih dari 50 itu masalah. Harus dipecah. Harus dipecah menjadi kecil-kecil supaya bisa diatasi. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua adalah mengurangi effort pelanggan. Yang ketiga adalah ini yang sangat saya ke suatu kontak center ya, di salah satu kontak center itu setiap Anda mengatakan tidak puas, ada yang ditugaskan untuk menghubungi pelanggan. Kebetulan di kontak center itu yang ditugaskan adalah orangnya buta, tunanetra, ya, cangiluk juga loh. Maksudnya ini kebetulan salah satu kontak center ini menarik loh. Anda tidak puas dihubungi oleh orang ini, ya. Tapi yang menarik dari saya lebih experience adalah yang menghubungi itu orangnya buta gitu ya. Dia kerja kontak center, setiap hari dia naik Gojek ke ini. Dia tidak punya bantuan tunanetra. Kalau misalnya ke makan dia jalan sendiri, dia udah tahu rutenya gitu ya. Dan itu juga screennya canggih. Dia akan bertanyakan, saya tanya gitu ya, kenapa Anda ini? Karena feelingnya lebih lebih bagus gitu ya untuk mengcapture apa sih sebetulnya yang dibutuhkan pelanggan. Tapi yang dihubungi itu tidak tahu dia orang buta gitu ya. Dia mengcapture. Kalau duduk di dekatnya dia, kita wow, luar biasa anak ini. Jalan pergi ke toilet, ambil minum, makan, pesen GoFood dan seterusnya, pulang tidak perlu bantuan. Ya, tunanetra. Dan lokasinya ada di salah satu yang hadir di sini adalah yang mempunyai kontak center tersebut. Lokasinya di Semarang. Tapi poin pentingnya adalah kontak center ini menghubungi pelanggan yang tidak puas. Setiap yang tidak puas dia hubungi. Saya tanya, Pak, itu kosnya mahal loh kalau ditelepon satu-satu. Tapi dia bilang, ya cuma sedikit yang tidak puas. Wow, ya. Jadi jangan tunda untuk hal tersebut. Jadi kalau tidak puas pelanggannya, hubungi dia. Karena itu adalah bentuk komplain. Itu salah satu bentuk komplain. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk mengurangi komplain, ini double ya, ini typo, ini benar-benar yang akan Anda lakukan. Coba dari sebelah mana? Ya, Bapak yang sebelah sini, Ibu sudah tanya ya. Oh, masih boleh tanya lagi? Boleh, itu ya. Baik, ya silakan. Kalau di tempat kami punya yang namanya negative feedback call. Oke, negatif. Jadi untuk nasabah yang CISA-nya itu sangat rendah, kami secara proaktif kami telepon. Ya. Memang kami mengupayakannya 1 atau 2 kali telepon ya, nggak berkali-kali. Dan nanti dari hasil probing staff kami itu nanti akan kami catat dan akan kami coba lakukan perbaikan dan kami informasikan ke departemen yang terkait kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih. Jadi itu dikumpulkan catatan-catatan, iya, kemudian dijadikan rekomendasi unit terkait. Iya, Wah, kita berikan aplaus. Iya, terima kasih. Luar biasa. Kalau sebelah sini mungkin ada yang mau berbicara sini? Raise hand. Ini Mbaknya silakan.
Apa namanya? Selamat siang Pak Andi, saya Yunisa Balkis dari BRI Insurance. Baik. Untuk mengurangi komplain, upaya mungkin yang dapat dilakukan adalah perbaikan dari sisi people dan proses, Pak. People dan proses, ya. People dari mungkin dari first line, di mana komplain itu kan diterima misalnya dari agent gitu ya. Nah itu ada peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan. Sehingga penyelesaian komplain itu tidak mencapai alur yang lama seperti itu. Jadi bisa diselesaikan di first line tersebut. Kemudian dari sisi proses juga perbaikan tadi setelah adanya komplain, repeat komplain, kita lihat pain point-nya itu di mana. Kemudian kita dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan perbaikan mungkin pada proses di pain point tersebut. Wah, luar biasa juga ya. Terima kasih ya. Ya, ini sangat penting ya. Wah, ya, jangan sampai tumpukan komplain Anda itu menjadi konsumsi kontak center saja, atau customer service saja, atau customer care saja. Biarkan hal itu menjadi rekomendasi atau laporan ke unit-unit terkait. Mereka harusnya tahu bahwa ini loh sumber permasalahan yang sering kami hadapi. Tapi ada saya titip catatan. Sering sekali kita kalau membahas kontak center itu kita undang unit kerja lain ke tempat kita. Di dalam training saya selalu ajarkan, jangan begitu caranya. Cara yang terbaik adalah datangi bisnis unit itu. Jadi di kontak center itu harus ada orang yang selalu mempromosikan hasil kerjanya. Datangi unit kerja dan Anda minta waktu untuk presentasi. Kalau Anda presentasi menjadi tamu, di sana yang hadir semua unit itu. Tapi kalau Anda undang mereka datang kontak center, yang hadir adalah perwakilannya. Yakinlah, perwakilannya balik ke sana, dia tidak menyampaikan apa yang Anda bicarakan. Jadi cara terbaik jangan hanya konsumsi kontak center keluhan itu, buat sebagai rekomendasi, buat sebagai masukan buat unit kerja lain. Mari kita lihat apa upaya yang dilakukan. Survei kewenangan, tapi Anda tidak akan mendapatkan kewenangan itu kalau Anda tidak mendiskusikan dengan mereka kita yang sebenarnya, ya kan? Kalau Anda ingin mendapatkan kewenangan dari mereka, diskusikan dengan mereka. Hei, kita hadapi tuntutan ini. Kalau Anda tidak berikan kewenangannya, maka akan terjadi berulang permasalahan itu. Ini tantangan. Kewenangan itu tidak lahir langsung tiba-tiba unit kerja lain kasih kewenangan. Tidak. Dia tidak yakin bahwa customer care, customer service, contact center akan mampu melakukannya. Ya. Apalagi sekarang ya karena banyak outsourcing, kadang-kadang itu menjadi isu. Karena dia tenaga outsourcing, maka tidak boleh diberikan kewenangan lebih. Kadang-kadang isunya seperti itu. Ya. Yang kedua yang menjadi kemampuan analisis. Masalahnya di contact center, anak-anak zaman now, ya, kalau menghadapi masalah, tanya ChatGPT. Kalau tidak dapat ininya, atau kalau malas mencarinya, eskalasi. Ya, mana ada yang pusing-pusing untuk hal tersebut? Dan coba perhatikan nilai QE-nya. Ada nggak nilai QE-nya bahwa memberikan nilai tambah? Agent itu memberikan nilai tambah tertentu, berupaya untuk menyelesaikan hal tersebut, menunjukkan kemampuan analisis yang tinggi, problem solving yang tinggi. Biasanya kita berkutak-atik pada tone, keramahan, dan seterusnya. Ya, kita tidak memberikan nilai di situ. Jadi mereka tidak melatihnya juga. Ya, kalau perlu di dalam situ dicantumkan dalam nilai QE itu, kalau nilai analisisnya bagus, tinggi. Nah, orang akan terpacu untuk meningkatkan kemampuan analisis dan problem solvingnya kalau berkaitan dengan kinerjanya. Ini menjadi tantangan kita. Yang lain service recovery,
Oh, satu lagi. Nah, menurut Anda kompetensi apa yang paling dibutuhkan? Ya, silakan Mbak Melati. Kalau ini namanya Melati, tadi ada yang duduk di sini namanya Mawar. Iya. Ya. Ada Mawar dan Melati lengkap ya Pak. Melati, ya. Baik Pak. Kalau Oh ya. Iya, saya Melati dari BRI. Kalau menurut saya kompetensi yang paling dibutuhkan untuk implement itu untuk mindsetnya itu harus kita itu berorientasi ke pelanggan Pak. Jadi kita sama-sama tidak hanya target internal perusahaan, tetapi kita mementingkan juga end user penggunaan oleh user kita atau nasabah kita. Yang kedua, kompetensinya menurut saya itu harus kita berpatokan bagaimana kita bisa menganalisis dan membaca data. Kan kita kontak center gudangnya data, sehingga kita bagaimana bisa mengolah dan menganalisis data-data tersebut. Wah, luar biasa. Saya kita beri aplaus ya. Tidak hanya Melati, tapi pasti harum ya. Oke, harum ya. Harum, Pak. Baik, kalau gitu. Siapa lagi? Yuk. Ayo. Ayo. Kayaknya pada ragu-ragu angkat tangan ini. Ya. Ya. Di depan juga boleh. Bu itu juga boleh. Ayo, sebelah sini, yang tengah ini kok pada diam? Harus saya samperin kayaknya. Ayo Mbak. Lagi mau beri, silakan. Ya. Ya, ayo. Ya, Anda ya. Ya ini. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ike dari Bank Mandiri. Pak Ike. Ya. Tadi ngeres semua dari berbagai informasi Pak, kalau berkaitan dengan kompetensi yang paling dibutuhkan, tadi mengutip dari yang Aksa bahwa implementasi CX itu nggak hanya dari satu unit, end to end gitu, semua unit. Jadi kompetensinya adalah yang paling utama kolaboratif Pak. Kolaboratif. Ya. Bagaimana persepsi CX itu dari top manajemen gitu kan sampai di level kita. Jadi kalau misalkan katakanlah SLA harus H+0, semua unit penyelesai itu harus agree dengan SLA H+0. Wow. Kemudian kalau berkaitan dengan teknologi juga, kalau misalkan terkait CX itu biasanya komplain-komplain teknologi dan yang lain gitu ya. Kalau misalkan kita harus menerapkan zero downtime, nah IT harus agree dengan zero downtime seperti itu. Itu salah satu atau salah dua yang sudah diimplementasikan. Baik, terima kasih. Kolaborasi, wah luar biasa. Mari kita lihat sama-sama. Ya, nanti dibaca selengkapnya ya di dalam reportnya ya. Tapi kita lihat. Ya, customer centric ya, ini menjadi fokus. Jadi dibutuhkan orang yang customer centric ya, kedepankan pelanggan. Kemudian analisa data, ini juga sangat dibutuhkan. Analisis ya, kolaboratif ya. Jadi tentunya kolaborasi penting, karena ingat bahwa ini bukan tugas satu fungsi atau satu unit, tapi bagaimana dia berkolaborasi. Sangat penting dia punya task force ya, yang ini supaya apa namanya, kalau tidak salah kan kita sering ada change agent ya, kita gunakan untuk hal tersebut. Jadi perubahan ini inovasi yang harus dilakukan. Tapi sebetulnya di bawah juga perlu ya, business oriented juga perlu ya. Pendapatan revenue itu perlu. Cuma memang respondennya sangat kecil di sini ya. Kalau kita tanya orang marketing sama orang sales, mungkin yang dipilih adalah revenue oriented ya. Tapi kebetulan yang kita tanya orang services. Jadi orang services pasti milih customer centric ya. Oke. Nah, apakah sudah memanfaatkan data layanan untuk pengembangan dan kontribusi? Karena waktunya terbatas ya. Saya singkat saja, kita data punya banyak, apalagi di contact center. Contact center itu adalah titik interaksi yang paling banyak terhadap pelanggan, ya. Tapi kita tidak memanfaatkannya. Self service touch point-nya, survei kepuasan pelanggan kita lakukan. Ya ngapain sih survei melulu, tapi kita tidak tahu mengenai pelanggan.
ERP-nya kita punya, kemudian CRM-nya, ada quality recording system, dan masih banyak lagi ya yang kita miliki di contact center itu hanya jadi tumpukan ya, tumpukan yang belum diolah dengan baik. Apa yang kita bisa dapatkan? Tentunya pola masalah, kebutuhan pelanggan, efektivitas penyelesaian, peluang perbaikan. Kita juga mungkin perilaku kan ya kita bisa dapatkan dari data-data tersebut. Kita lihat di sini bahwa tidak semua pelanggan kita akan berinteraksi dengan kita. Ada juga cuman buka rekening habis itu menghilang ya. Ada juga cuma nanya-nanya menghilang, ada juga dan sebagainya. Interaksi itu bagaimana caranya bahwa pelanggan itu repeat. Ya, kalaupun dia sudah di pelanggan, bagaimana dia di welcome, bagaimana dia di cross sell, bagaimana dia di retain. Kalaupun dia mau berhenti, bagaimana service recovery dilakukan, bagaimana anti attrition dilakukan. Ya, bagaimana collection dilakukan kalau dia nunggak bayar, gitu ya, dan seterusnya. Itu upaya pendekatan yang kita bisa lakukan supaya memperbanyak interaksi. Coba bayangin, di handphone Bapak Ibu semua itu punya ratusan atau ribuan nomor kontak. Berapa banyak yang Anda pernah hubungi? Sekali setahun. Sekali setahun loh. Dari sekian banyak nomor kontak yang ada di handphone Anda, berapa banyak Anda pernah hubungin? Sekali setahun. Pick up telepon, call dia, mungkin hanya 1, 2, 3, dihitung jari mungkin. Selebihnya chatting. Selebihnya lagi sampah aja, ya kan? Nah, begitu juga data pelanggan kita. Dari sekian banyak data pelanggan kita, berapa banyak yang pernah kita hubungi? Kita kasih notifikasi, ya. Tapi jangan juga kayak e-commerce kasih notifikasi kebanyakan, gitu ya. Ya, pagi 3 kali notifikasinya, siang 3 kali lagi, malam 3 kali lagi, banyak banget notifikasinya. Ya, terlalu banyak notifikasinya ya. Oke. Nah, ini yang harus kita diklasifikasikan. Waktunya tersisa ini. Nah, dari semua paparan saya, kami memang mencoba melakukan menyampaikan model untuk melakukan assessment terhadap kesiapan kita terhadap implementasi CX. Itu sengaja diberikan secara gratis kepada semua yang mendaftar di situ ya, untuk mencoba mengklasifikasikan ya apakah kita bisa mendapatkan tren bahwa ini loh yang harus dilakukan untuk menguji readiness terhadap CX. Ya, ada poin yang dibentuk dari hal tersebut ya. Walaupun ini masih preliminary, membutuhkan kajian, terlalu banyak teori yang ada di sana, tapi tentunya ini merangkum juga dengan beberapa presentasi yang sudah dilakukan. Kami membuat framework CX readiness dari ini, merangkum dari beberapa poin yang disampaikan. Ya, di sini kita lihat ada 3 kotaknya, ya. Biar tidak seragam aja kotaknya. Jadi tapi tidak 3 semua ya. Ya 3, 3, 4 ya, biar dapat 10 gitu ya. Kita lihat dari sisi biru itu ada 3 hal penting yang harus jadi sorotan. Yang pertama adalah strategi dan leadership. Ini harus kuat di sini ya. Strategi tanpa kepemimpinan yang ini matang ini akan susah sekali ya. Kalau berubah-berubah, maunya kemana, nggak jelas, nah ini susah, ya. Tapi strategi ini tentunya harus disupport dengan kultur budaya pelayanan, budaya services yang baik, dan tata kelolanya. Kalau tidak ada tata kelolanya yang baik, memang agak susah untuk hal tersebut, ya. Jadi strategi di atas kertas saja, tanpa kata, dan ini harus didukung dengan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Jadi dari sisi itu kita harus lihat bahwa oke,
Kita harus fixkan di sisi strategi leadership, ya budaya dan tata kelolanya. Ya, untuk itu kita harus lakukan perbaikan. Nah, kemudian didesain, di tengahnya adalah kita mendesainnya, yang merah ini mendesainnya voice of customer-nya. Jadi gimana caranya kita mendapatkan voice of customer? Ya, apa yang kita mau dapatkan dari suara pelanggan? Jangan-jangan kita nggak tahu, ya, survei kita itu udah valid atau tidak? Ya, banyak saya temukan, ya, kebetulan saya melakukan riset untuk hal tersebut. Ya, parameter-parameter survei yang dilakukan itu ini udah valid atau tidak? Pertanyaannya udah sesuai atau tidak? Ini reliable nggak pertanyaannya? Ya. Nah, kita harus menguji validitas dan reliabilitas dari suatu survei yang kita lakukan supaya kita mendapatkan bahwa oh ya, cara kita menjadikan survei itu benar. Ya. Ada misalnya pelanggan kasih nilai CSAT-nya 1 tapi NPS-nya 10. Nah, ini berarti salah pencet. Berarti apa namanya? Front end daripada alat survei kita itu tidak reliable. Harus diganti cara pertanyaannya. Mungkin interface-nya harus diganti, harus diperbaiki. Ya. Ada yang mengatakan misalnya nilai kepuasannya 5, tapi di komentarnya ditulis, aduh jelek banget. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Hal-hal seperti ini, jadi jangan biarkan survei itu hanya sekedar survei saja, ya. Tapi kita harus menguji validitas dan reliabilitasnya. Begitu juga journey mapping, ya, touch point, moment of truth yang terjadi di situ. Kita harus desain dan tentunya mengukur. Measurement desainnya pun harus kita pastikan. Measurement customer design ini harus kita, apa yang kita ukur? CSAT-nya harus benar, cara mengukurnya, NPS-nya harus benar, CX index-nya harus benar, customer effort score-nya harus benar. Nah, ini adalah cara pendekatan yang harus, desainnya harus benar dulu. Iya, harus didukung dengan itu, ya. Tapi tentunya di sisi sini yang tadi banyak dibicarakan, people, teknologi dan proses, ya. People, teknologi, proses dan data, gitu ya. Itu banyak dibicarakan. Yang sisi hijau itu operasionalnya, SLA-nya, people-nya apakah engage atau tidak, ya. Kalau pelanggan Anda survei setiap hari, kenapa nggak survei agentnya setiap hari? Tapi pertanyaannya jangan apakah Anda bahagia hari ini, besok diganti bagaimana sarapan Anda pagi ini. Pertanyaan besok, bagaimana perjalanannya hari ini? Apakah Anda sudah tersenyum hari ini? Pertanyaan yang berbeda bisa ditanyakan secara acak di aplikasi. Jadi jangan pertanyaannya itu saja. Apakah Anda puas? Apakah Anda? Dan seterusnya. Itu bisa diganti. Kenapa? Kalau dia bahagia, ini berarti moment of truth-nya akan tercapai hari itu. Coba survei kepuasan employee dilakukan berapa kali? 1 tahun 1 kali. Padahal dia melayani pelanggan setiap hari. Kita merasa bahwa karyawan itu puas kalau dia datang on time. Belum tentu. Dia stressful di jalan, stressful di sini. Dia dalam kondisi tidak happy melayani pelanggan. Nah, employee engagement itu kita bisa lakukan. Begitu juga digital experience dari touch point yang kita susun tadi, ya, apakah menciptakan kemudahan, ya? Dan diantara semua itu, di sisi operasionalnya pastinya kita harus menjaga preventive dan service recovery. Preventive dan service recovery. Waktu saya habis ya? Oh, masih ada 7 menit. Ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini, tapi saya sekilas saja, waktunya pendek, ya. Oke. Nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya, ya. Ada 5 menit. Kalau Ibu Intan tadi, Bu Intan ya bercerita tadi, ada PDCA, ada DMAIC, itu kan teori-teori yang ini ya. Apalagi, pokoknya banyak teori ya.
yang terjadi di situ. Ya, dari proses health check yang pernah kami lakukan, jadi kami melakukan kajian untuk itu, kami menemukan bahwa ada 5 inti dari hal tersebut. Jadi kami tidak menggunakan DMAIC, tetapi kita lihat bahwa oh ternyata Anda harus well defined, mendefinisikan sesuatu apa yang Anda mau kerjakan dengan CX. Tapi pastikan itu diimplementasikan. Kalau cuman nyusun konsep terus tidak pernah jalan, ya. Start small, ya, tetapi harus berkelanjutan, ya. Mulai dengan yang kecil tapi berkelanjutan, nggak perlu langsung besar. Kalau mau CX hasilnya langsung besar, wah nggak bisa. Jadi mulai define, implement, tapi pastikan Anda monitor dan measure, mengawasi dan mengukur. Kalau apa yang Anda kerjakan tidak bisa dimonitor dan tidak bisa diawasi, tidak bisa diukur, maka jangan lanjutkan, ya. Jangan lanjutkan, itu harus bisa dimonitor dan diukur. Dan selanjutnya Pak, bagaimana caranya analisa, ya, pencapaian kinerja ini tidak hanya dirasakan oleh unit yang bertanggung jawab terhadap CX itu, task force-nya, tapi harus dirasakan oleh semua unit terkait mengenai hal tersebut, ya. Dan evaluasi berkelanjutan harus dilakukan. Ini ya, sebetulnya saya memasukkan artikel ini dalam publish research internasional, ya, tapi masih dalam pekerjaan. Jadi ini kita namakan DMAIC, ya. Jadi harus define, implement, measure and monitor, analyze, tetapi analisanya jangan hanya stuck di satu tempat, evaluate untuk continuous improvement. Ya, dengan mengukur ini, ya, untuk setiap parameter 10 parameter dari health check yang kami lakukan itu sebenarnya ini cukup valid. Ya, saya melakukan kajiannya. Ini ada beberapa, ya, strategi dan governance yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita punya strategi untuk hal tersebut. Kemudian ada journey dan moment of truth, ya. Bagaimana mapping ini, ya. Kemudian measurement desainnya, ya, indeks, CSAT dan seterusnya, NPS, CES-nya, istilah-istilah ini, voice of customer, bagaimana kita lakukan apresiasi customer, tidak hanya survei, tapi juga suggestion, ya, dan seterusnya, close loop-nya juga kita lakukan, service recovery dan preventive experience, ya, kita menganalisa sumber masalahnya secara proaktif dan recovery juga. Kemudian ada, ini salah typo, ini operasionalnya. Kemudian digital experience ini self-service touch point, ya, chatbot, agentic sekarang, knowledge, ya, quality, employee experience, ya, yang harus kita kembangkan, dan terakhir continuous improvement. Itu adalah bagian yang kita analisis, ya, dari ini, ya. Jadi akan cek readiness-nya. Kalau teman-teman mau mencobanya itu tinggal register, itu diberikan secara gratis, ya. Teman-teman bisa mencobanya. Saat ini sih ada beberapa orang yang mencobanya, tapi kebanyakan di tengah jalan berhenti. Ya begitu coba, kayaknya susah nih. Ya jadi di tengah jalan berhenti, ya. Kayak ada beberapa mencobanya. Saya ada waktu 3 menit, ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan bertanya, silakan. Terima kasih Pak Andi. Perkenalkan saya Fajar dari Aksa Mandiri. Mungkin dan juga mohon koreksi ya Pak jika dirasa pertanyaan saya kurang tepat. Tadi ada beberapa framework mengenai customer experience readiness ya. Salah satunya adalah pembentukan task force dan juga prioritisasi task force. Nah mungkin pertanyaan saya bersifat general karena mungkin ada beberapa juga dari pengalaman di previous company. Yang pertama pertanyaan terkait pembentukan task force, di mana tadi Bapak sempat mengarahkan kalau bentuk task force itu comot libatkan semua unit bisnis gitu ya Pak. Jadi artinya kalau bahasa organizational development itu kan
berarti kita pakai weak matrix gitu Pak, copot dari masing-masing divisi. Nah, kendala yang pernah saya temui ketika membentuk hal tersebut adalah tingkat eksekusi dan deliverable-nya itu rendah, karena ketika kita sudah membentuk task force dan rata-rata orang yang kita comot itu memang secara capability mampu, tapi load-nya itu banyak, load BAU-nya itu banyak. Sehingga akhirnya deliverables-nya jadi rendah. Nah, apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan problem seperti itu? Itu yang satu Pak. Yang nomor dua adalah mengenai prioritisasi task force itu sendiri. Kalau kita lihat kan tadi ada dari beberapa aspek, kayak misalkan ngambil dari pain point dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya perusahaan itu juga punya visi misi dan peta strategi perusahaan biasanya. Nah, apa yang terjadi jika ternyata hasil identifikasi priority task force ini, apa yang harus kita lakukan kalau hasilnya itu berbeda dengan arahan strategi perusahaan? Contoh kasarnya misalkan strategi perusahaan kita bilang kita harus main di niche market di mana demografi usia sasaran kita adalah 85 tahun ke atas gitu. Tapi ternyata hasil pain point pelanggannya bahwa kita harus digitalisasi, karena ternyata yang nelpon ke kita itu ternyata cucunya si nasabah gitu. Karena arahan itu kan berbeda dengan arahan strategi yang which is sebetulnya kalau 85 tahun ke atas itu kan nggak tech savvy gitu kan ya. Jadi mungkin yang handphonenya aja masih dikaretin, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi masalah-masalah yang seperti itu Pak, untuk mengelaboratnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kita berikan aplaus buat Pak Fajar. Wow, pertanyaannya sangat menantang ya. Yang pertama ini kalau task force ya, kalau kita task force-nya ini yang akan kerja biasanya kan diwakili ya, memang workload-nya akan tinggi. Jadi task force ini adalah kalau boleh dikatakan adalah mereka memutuskan di level mengambil keputusan. Yang mengolahnya adalah harus ada orang yang harus mengolahnya, yang bekerja mengolah data itu untuk memberikan rekomendasi. Kalau ini yang disuruh untuk melakukannya itu tidak akan bisa Pak. Jadi di level tersebut adalah dia mengambil keputusan. Jadi dia membaca summary, oke ini ya. Tapi kalau dalam task force itu tidak bisa mengambil keputusan, ya berarti task force-nya nggak benar ya. Jadi dia harus disiapkan datanya kompleks untuk hal tersebut, ada yang kerjain baru ini. Ya, jadi ada data analis untuk itu, ada yang ini, ada yang mengerjakan itu, keluar rekomendasinya, ini memutuskan. Kasih beberapa pilihan. Tapi di sini sudah ada beberapa pilihan. Nah, yang pertanyaan kedua tadi adalah kalau berbeda apa yang diinginkan di sana dan di sini. Biasanya ini masalah quick win Pak. Mereka itu butuh bukti, karena ujung-ujungnya keluarin cost ini. Kadang-kadang mereka, karena kita mau melakukannya besar kadang-kadang, tapi harusnya adalah quick win-nya dikerjakan dulu ya, dikerjakan dulu apa yang mungkin bisa menghasilkan keluar menonjol. Nah, dari situ misalnya ya, Bapak kerjain mengenai complaint handling, repeat komplainnya menurun dan impactnya adalah cost saving sekian. Nah, ini quick win itu yang disajikan kepada pimpinan bahwa hey Pak, dengan melakukan ini ternyata kita saving cost sekian. Impactnya langsung quick win, karena ujungnya nanti Pak saya mau lakukan lebih besar, kalau lebih besar costnya akan naik, tapi impact dari itu adalah berdasarkan bukti yang saya lakukan, saya bisa saving sekian, saya bisa dapetin revenue sekian. Nah, ini permasalahan yang sering dihadapi, bahwa di level ini dia ingin melihat hasilnya, sehingga kita rasa tidak kesana arahnya. Nah, mereka inginkan sebetulnya buktikan ya, jangan minta anggaran besar tuh tapi tidak ada pembuktian. Start small aja, buktikan Pak ini kita lakukan dan ternyata hasilnya sekian. Mudah-mudahan Pak Fajar menjawab. Waktunya habis. Ya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa WA saya. WA saya tadi ada di akhir ya. Oke, jadi bisa WA saya di akhir. Ini, oke, kirimkan saya ini kayaknya WA saya, WA saya dan Anda bisa
dan jangan bagikan ke telemarketing teman-teman. Baik, terima kasih banyak atas atensinya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan, terima kasih atas komentar yang dilakukan. Semoga Anda menikmati sisa dari seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi luar biasa. Mari beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Andi Anugrah dan terima kasih atas diskusi yang sangat menarik serta bermanfaat untuk kita semua. ICCA present. Executive Seminar. Customer Experience Readiness. Are you ready to deliver consistent customer experience?